Bismillah. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera bagi kita semua. Senang sekali hari ini di sore yang sangat luar biasa kita akhirnya bisa join untuk kesempatan yang pertama kali. Dan kali ini kita yang akan sharing kawan kita, Mas Lukman. Nah, mungkin di sini juga ada kawan saya dari Telkomsel, ada Kang Teja gitu kan ya. Jadi mohon izin sedikit memperkenalkan siapa Mas Lukman. Yang saya kenal beliau dulu kita sama-sama satu kuliah, Kang Teja khususnya. Kami teknik industri dan beliau adalah orang yang sangat pendiam kalau menurut saya. Kalem gitu kan ya. Ketika yang lain aktif di kampusnya itu di teknik ataupun di fakultas, beliau malah milih ke UGM. Beliau lebih asik dengan IMM-nya gitu kan ya. Nah, yang luar biasa lagi pada dasarnya Mas Lukman ini sebelumnya pernah bekerja juga sebagaimana kita semua. Beliau pernah di uh, Indah Kiat Club gitu kan ya, INKP, atau di Ali gitu kan ya, yang biasa bermain trading gitu kan ya, terakhir di Cargill. Dan sekarang beliau ternyata beralih tugas atau berubah menjadi atau hijrah ataupun berpindah profesi ya Mas Lukman ya, menjadi salah satu digital marketer dan tentu saja owner atau dari founder Snack Bilkis. Nah, kalau teman-teman belum tahu seperti apa Snack Bilkis, bisa cek langsung di Tokopedia ataupun di Shopee ataupun bisa datang langsung ke tempat Mas Lukman. Nah, di sesi kali ini kita akan dengar sama-sama bagaimana perjalanannya, bagaimana prosesnya sehingga Mas Lukman sebagaimana sekarang ini. Kepada Mas Lukman, waktu dan tempat dipersilakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Selamat sore teman-teman. Waduh, udah lama nggak sua ya. Apa ya? Saya harus cerita apa dulu nih? Ceritakan aja, jangan sungkan. Oke deh. Apa ya? Ya sebenarnya nggak, ya ukurannya sih biasa-biasa aja sih, apa yang saya mungkin ya karena ngelihatnya kayak ya mungkin dunia yang beda gitu ya. Cuma karena sering ngajalanin aja, maksudnya ya masih seperti Lukman yang dulu lah, yang sama kita kenal ya. Maksudnya ya saya pun masih tetap ya enggak kemudian berubah banyak lah teman-teman. Terus kalau kenapa kok kemudian akhirnya mutusin buat jadi wira swasta ya? Ya karena awalnya memang dari habis kuliah tuh kan sempat kerja di Indah Kiat di Riau, Perawang Pekanbaru, terus kemudian habis itu dapat kesempatan lebih baik ya dapat apa itu job career expo itu ya, career expo kalau nggak salah di Geraha Sabah ya. Mungkin teman-teman juga berapa dulu kan juga banyak yang dapat dari sana juga ya, beberapa panggilan tes yang udah dipanggil terus akhirnya geser ke ALI ya, kalau yang mainan saham paham tuh. ALI, Astra Agro terus di Astra Agro jalan nikah terus punya anak terus ngerasa ya butuh achievement lebih lah tuh, istri ternyata minta kemudian untuk sekolah, ternyata lanjut sekolah ke Jogja, kemudian di psikologi itu jurusan sama istri Zaid kalau nggak salah. Nah, istri Zaid sama istri Agung Pram, istri Agung Pram sempat kuliah di psikologi juga kalau nggak salah. Terus dari sana istri itu milih studi buat S2 ya sekitar 2015. Jadinya kan akhirnya terpisah karena saya waktu itu di Astra Agro kan tinggal di Jerman di site lah, sama mungkin sama kayak teman-teman yang di batubara atau di oil and gas kan ada di site juga. Terus ya karena kepisah jauh ya jadinya ngerasa kurang
ya mungkin masing-masing orang beda-beda ya pilihannya. Ya juga kalau saya pribadi sih waktu itu agak galau lah bahasanya kalau anak sekarang. Galau kalau kemudian kok beneran sen kerja aja ya nggak keluarga ya terpisah di sini. Ya sebenarnya kalau membandingkan sih yang teman-teman yang lain yang kerja di set itu juga ya beberapa juga banyak yang masih ya antara keluarganya terpisah, tapi ya kalau istilahnya sekarang apa ya family man ya, mungkin tipikalnya kayak gitu ya, bukan murni orang senang bekerja worker atau profesional gitu. Terus milih gimana ini caranya untuk kemudian bisa sama keluarga lagi. Ya awalnya sih memang ada yang tawaran untuk Kargil itu, meskipun itu sama di site juga, saya kira akan ya banyak ada berubah gitu, tapi ternyata enggak. Ya akhirnya 2018 selang istri mau wisuda, kita putusin untuk kemudian resign. Dari resign terus kemudian apa ya, awalnya udah mikir-mikir juga sih, itu habis ini mau ngapain gitu loh, masa mau kerja lagi. Itu kan waktu itu umur masih berapa ya gitu, 34 itu kan masih kita ada spare jatah lah bahasanya. Kalau 34 35 tuh masih ada kesempatan buat CPNS ya. Orang mikirnya mau ngejar itu, tapi ketika udah mutusin buat keluar, aku mutusin jangan ya nyari dari dulu terus geser ke pejabat ya, maksudnya jadi kerja di kantoran, di administratif, di publik, pelayanan publik apa gitu, enggak gitu. Ya kalau teman-teman tahu akan yang seperti itu kan ada juga dari si Imam ya, angkatan 2002 kan di sini ya, di Jogja. Itu kan dari kerja profesional di perusahaan, terus akhirnya geser di sini kerja di instansi bareng sama Brigita satu kantor sama Brigita sama biasa satu ada teman kita juga. Terus waktu mau ke sini awalnya nggak kebayang nih mau ngambil ini. Awalnya tuh ya mungkin kayak nyari-nyari kayak gitu kan, ya bisa dikatakan tanpa bekal menu sama sekali. Maksudnya untuk kemudian mutusin ambil ini, awalnya tuh mau usaha kayak karena kan waktu itu lama di set ya, jadi ya bayangannya masih kayak usaha franchise, tapi itu buka but lapak-lapak gitu, enggak terbayang dan sampai main ke online seperti ini, belum kebayang. Baru kebayang tuh aku udah sampai, udah mau final sekitar 1 bulan terakhir mau resign itu, terus ya akhirnya mutusin untuk kemudian ngambil modelnya model yang seperti ini aja. Terus sampai lama-lama berkembang ya, jadi awalnya di IG, Instagram ya, yang lebih populer sekarang kan, produknya kan juga lebih banyak yang minat itu kan perempuan ya, kalangan perempuan kan 18-35 tahun, 40 lah, 40 tahun ke atas, 40 tahun sorry. Terus ya itu akhirnya main ke jajan kekinian, tapi yang uniknya apa nih gitu. Baru nyarinya kayak gitu sih, uniknya apa, bedanya apa dengan yang lain. Akhirnya tapi itu ya sih bukan yang orang udah jual banyak banget ya, banyak banget di retail ini kayak Indomaret, Alfamart apa macam tuh enggak, atau mungkin di toko-toko warung tradisional tuh ya jangan sama lah, dan carinya kemudian yang unik. Akhirnya sekarang ini lebih banyak ke produk-produk UMKM sih, jadi semacam kita bantu teman-teman UMKM misalnya yang punya produk, khususnya ini masih fokus ke makanan sama minuman ya, yang udah kemasan ya. Akhirnya untuk kemudian dia biasanya kan kalau UMKM tuh kalau orang udah fokus produksi aja udah mikirin mereknya lah, produknya, nanti izin-izinnya, terus operasional production-nya. Oh ya kayak kita waktu waktu kuliah itulah,
serumit itu dan sedetail itu. Jadi udah nggak sempat mikir soal distribusi, marketing apa macam, udah nggak sempat. Maksudnya ada sisi lemahnya di situ, dan ya aku kayak ngelihat, oh ada celah nih di sini, ada celah nih di sini nih, ada celah di sini, dan belum banyak yang bermain di situ, dan fokus di situ, terus kemudian bikin itu jadi bener-bener gede, kayak gimana sih gitu, kayak gitu. Terus apa lagi? Akhirnya ketemu itu produknya, terus awalnya kalau yang kita pakai adalah ya modelnya toko online, ya kecil aja sih, mulai dari ini masih pakai ruang tamu segala macam, ruang tamu, ruang kontrakan apa macam. Ya insya Allah nanti sambil berjalan waktu bisa tambah-tambah lah. Syukur-syukur udah bisa punya gudang sendiri kayak gitu. Terus kalau dari segi online sih memang kenapa sasarannya awal via Instagram, karena itu kan konsumen apa ya, anak muda ya, milenial, sama kalau anak sekarang tuh Gen Z ya. Nah, jujur kalau sekarang belum sampai saya ke yang terbaru itu kan, yang lagi booming TikTok ya teman-teman ya. TikTok apa itu belum sampai. Jadi saya masih mainnya ke yang mainstream, mungkin sekitar 5 tahun terakhir lah. Shopee, Tokopedia kayak ini. Yang paling kuat kan ini memang di Shopee. Terus ada celah lain yang coba kami manfaatkan itu di teman-teman, di apa? Masuk ke kemudian toko-toko ini kan, karena produknya beda ya, produk beda, terus UMKM itu kan punya celah dia di yang saya bilang tadi, di distribusi sama di marketing kan, pemasaran, mereka lemah di situ. Jadi kita istilahnya jadi fokus di distribusi sama marketingnya, jadi kita nggak produksi seperti itu. Jadi mainnya ke toko-toko toko oleh-oleh teman-teman. Jadi kalau teman-teman nanti lihat di toko oleh ini, sebenarnya bagian dari strategi juga. Jadi strategi offline kita sistem konsinyasi ya, kalau teman-teman titip jual kayak misalnya kalau teman-teman yang di mana mungkin Pertamina atau apa kan, model sistem kayak gitu juga ada di ya Shell atau apa, itu kan dia nitip ke masing-masing retail gitu. Di sistemnya konsinyasi titip jual. Nah, terus kita incarin baru sih 1-2 tahun ini, ya sebenarnya targetnya ada 100 titik sih tahun ini, tapi baru dapat sekitar 30-an. Kayak gitu. Jadi kalau teman-teman masih nanti ke Jogja terus nemuin ada beberapa produk dari yang ada yang dijual di online, itu kemungkinan salah satunya adalah produk kami, atau kemudian kalau dia produsennya udah achieve lebih bagus, ya dia udah masukin ke toko-toko itu gitu. Tapi kalau enggak, ya itu yang distribusiin mesti biasanya dari sini kayak gitu. Terus apa lagi ya, sebenarnya itu juga bagian dari strategi marketing sih, yang enggak kelihatan. Simpelnya kayak gitu sih teman. Misalnya teman-teman jalan-jalan ke Jogja, atau mungkin ini kami belum merambah ke daerah lain ya, kota-kota lain belum. Nah, jalan ke Jogja, kemudian nyari oleh-oleh atau ketemu produknya itu, terus kemudian gitu kan, ada kan udah brandnya kan udah masuk, maksudnya ada oleh-oleh ini di sini, carilah gitu ke online kan, via Shopee, via Tokopedia macam, terus atau via Instagram apa macam. Terus itu nanti akan masuk, jadi itu semacam promosi juga. Jadi nanti dari tim itu akan istilahnya munci, biar kemudian order nanti itu masuk ke dalam. Udah banyak sih, beberapa rata-rata juga yang beli itu dari beberapa yang lagi jalan-jalan ke Jogja. Lagi jalan-jalan ke Jogja, terus mau praktis, males nih ke toko oleh-oleh atau apa, kemudian nemuin di Shopee atau di Tokopedia atau lewat Instagram gitu, terus order online gitu aja, langsung kirim via Gojek, Grab, apa Shopee Express kayak gitu. Kayak gitu sih gambarannya. Saya ya masih simpel gitu. Siap, Mas Lukman. Jadi izin beberapa pertanyaan, Mas. Hmm. Pertama gini dulu, Mas Lukman. Pertama kan tadi kan disampaikan gitu kan ya. Moderator ini.
Iya, kita Gimana, gimana, biar gimana? agak terpandu ceritanya. Oh, siap ya. Kita mau bertanya juga ini ya. Ini Siap. Tentang Pandu, kita kasih sesi buat nanti. Oh, Nah, kasih dulu. gue pengen nanya dulu gini, pertamanya. Tadi kan diceritakan ya, 2018 itu resign, ya Mhm. kan? Resign dengan alasan karena pengen kumpul dengan keluarga. Nah, Mhm. yang kita tahu, kalau kita tahu, kita aja karyawan nih, yang namanya karyawan, nanti kita berapa tahun lagi, 15 tahun lagi kali ya, ataupun biasanya ada namanya MPP gitu kan, dia 1 tahun dan Siap. lain-lain. Nah, itu Hmm. gimana kemarin itu benar-benar langsung resign atau memang persiapan dulu gitu kan ya, atau memang apa namanya ya, nyambi lah istilahnya, sambil mau resign, tapi ya sudah mulai mencari-cari apa yang akan dilakukan. Siap. Oke sih, Ki. Jadi nggak bener sih. Jadi nggak tiba-tiba langsung dapat ya. Saya bilang kalau bahasanya dulu apa ya? Masa inkubasi gitu. Masa inkubasi sih kalau kira-kira sih dari awal sebelum sampai resign tuh sampai aku kemarin sih sekitar 6 bulan. Tapi belum ketemu ide yang fix kayak sekarang ini belum ya. Ini ide kan berkembang seiring waktu. Tapi jadi tak akui sebelum resign itu udah nyicil, udah searching, kira-kira mau misalnya apa, terus kemudian kira-kira nanti bentuknya kayak gimana, itu 6 bulan sebelum resign. Kalau nanti profesional setahun, aku pikir cukup sih kemudian untuk kemudian merencanakan atau kemudian trial and error apa macam itu udah cukup. Apalagi kalau udah mulai nyicil dari sekarang ya buat persiapan pensiun nanti ya. Ya kan 17 tahun lagi lah ya, paling enggak kan. Masih cukup Zaki tuh. mau pendi. Oh, mau Fendi, Masya Allah. Waduh, banyak nih sangunya kayaknya. Jangan gitu dong. Banyak sangunya kayaknya. Kalau kalau Rifando misalnya ditempatkan di Sumatera atau di Kalimantan itu mungkin malah nikah lagi di sana do ya. Oh gitu. Wah kurang ajar lo itu. Itu dirimu itu. Mas Lukman, ini menarik nih Mas Siap. Lukman. Jadi saya coba mempelajari ya Mas ya. Karena kan dalam hati nurani yang paling dasar itu mau nggak mau saya juga memiliki jiwa entrepreneur gitu Mas ya. Karena berasal dari daerah sana ya. Di mana kan ada tuh orang Minang gitu ya. Nah, saya mau tanya nih ke Mas Lukman nih. Pasti ada yang namanya itu sebuah titik balik ya. Pada saat memulai usaha itu kan kita berpikir nih, wah saya dengan modal sekian, saya harus menetapkan dengan penghasilan pendapatan sekian gitu. Itu yang pertama. Artinya Mas Lukman pasti punya segmen market yang sudah dikunci terlebih dahulu pada saat awal membuat bisnis kan. Oh saya segmen market saya nih umur 18 sampai 30. Nah, dengan profit harapannya sekian gitu toh. Nah, jika suatu waktu atau bukan suatu waktu pernah nggak mengalami pada saat sudah di lock market targetnya ini, jadi kemudian nggak kecapai nih. Nah, saya pengen tahu nih, bagaimana caranya Mas Lukman untuk membuat terobosan yang luar biasa sehingga masih tetap bisa bertahan sampai sekarang tuh. Nah, itu yang paling penting bagi seorang pengusaha pasti ya Mas Lukman. Ya, yang pertama tuh. Nanti kita lanjutkan yang kedua. Silakan yang pertama dulu, Mas. Siap. Ya. Baik, Dok, makasih. Jadi kaitan dengan apa ya? Upaya untuk bertahan ya, sebenarnya pilihan ini pun Masnya mungkin juga buat sharing buat teman-teman ya, karena saya juga kadang belajar ya, ada beberapa teman-teman kemudian memutuskan kemudian itu resign dari kerja profesionalnya tuh kadang nggak matang gitu loh, nggak matang persiapannya. Maksudnya ada case gitu kan, dia kemudian habis dari profesional salah satu oil and gas company juga kan, kemudian mutusin untuk resign, terus ya lumayan lah ngelola kolam, tapi kemudian ternyata nggak ya tadi bahasa Fando ya, maksudnya jauh dari target yang diharapin, apalagi kemudian dari penghasilan, kemudian dari ukuran oil and gas ya tinggi banget gitu kan, ya itu akan ngegip mana itu banyak ya, terus samping soal seorang psikologis juga ya, biasanya dapat sekian, soalnya pasti ada kepastian tiap bulan, tapi tiba-tiba kemudian sangat fluktuatif ya, naik turun apa macam tuh, itu lebih ke psikologis sih kalau menurutku. Terus
emang sih yang saya sayangkan memang ya karena tuntutan ya soal usia juga, faktor usia juga kan itu jelas butuh kestabilan ya dalam hal ekonomi. Jadi waktu itu saya ada belajar juga sama salah satu yang ternyata ketika dia profesional terus resign terus ngambil untuk kemudian buka usaha gitu kan, terus ternyata tidak sesuai ekspektasi, nggak sesuai harapan, ya akhirnya balik lagi. Ya syukurnya sih perusahaan yang tempat kemudian dia bekerja dulunya ataupun yang sejenis kalau nggak salah sejenis tuh masih mau nerima karena kan masih menghargai kompetensi profesionalnya. Syukur-syukurnya sih kayak gitu. Jadi pelajaran yang tak ambil dari situ ya itu, maksudnya memang benar-benar harus prepare dan memang kalau bisa emang udah trial error duluan gitu loh. Maksudnya khawatirnya ketika udah nyemplung terus scoutingnya nggak kuat dan harus balik lagi kayak gitu. Terus Berarti fondasinya harus kuat berarti ya Mas Lukman ya. kalau Sebelum benar-benar melangkah ini artinya fondasi mulai dari pemikiran maupun backbone keuangan atau gimana nih? siap. Aku akui nggak sih, gimana sih secara background keuangan bukan berarti ya dibilang lebih ya enggak gitu ya, itu kan cukup ya, antara cukup sampai kurang lah, tapi mungkin ya cukup sampai kurang kemudian untuk sehari-hari, terus kemudian ya berani melangkah itu aja. Kalau kemarin yang aku tempuh sih agak sedikit nekat sih, emang agak sedikit nekat, sekitar 3-4 tahun yang lalu itu memang agak sedikit nekat, jadinya seperti itu. Nah, terus kalau kaitan dengan terobosan untuk bertahan sih ya paling nggak sering-sering lihat sih kompetitor kayak gimana, terus kemudian trennya yang terbaru ini kayak gimana, terus bisa ngikuti apa enggak. Terus kan nih merekrutnya kan tim-tim yang lebih muda ya anggotanya, yang waktu kita kuliah tuh anak-anak itu mungkin baru brojol gitu loh, baru oek-oek lah istilahnya. Nah, itu anak-anaknya sih dunianya pun kan udah berbeda gitu, cara pikirnya, cara dia belajar, cara dia kerja segala macam itu udah beda. Ya, itu menyesuaikan dengan itu aja udah butuh waktu juga gitu. Gitu kayaknya, Dok. Terus update terbaru kayak gimana tuh update. Oke, jadi pada saat down itu ya kembali ngecek kompetitor gimana gitu ya. Oke. Jadi selalu punya perbandingan Mas Lukman ya. Ya, siap. Jadi biar kita bisa improve lah gitu ya. Oke, itu menarik nih. Memang luar biasa Mas. Mentalnya itu harus baja Mas. Karena saya pernah berapa kali juga mencoba, emang karena belum mental baja seperti yang Mas Lukman sampaikan tadi, saya buka gitu ya satu bisnis gitu. Sampingan ya. Buka, tutup. Buka artinya kayak jendela gitu ya. Buka nggak jelas gitu ya. Tidak ada konsistensi. Nah, ini yang saya pengen tahu tuh, konsistensi motivasi yang membuat seorang Lukman Satrio ini memiliki menumbuhkan kecintaannya benar-benar, wah udahlah saya wirausaha nih, passion saya harus di sini nih, sehingga nggak balik arah lagi ke jadi profesional tadi gitu Mas Lukman. Nah ini kan penting nih, mungkin dorongan dari keluarga atau emang udah kadung terpaksa, ya udahlah gue udah keluar ya. Udah keluar sekalian aja lah. Gimana, benar nggak? Oke deh. Kalau dari keluarga, itu tuh malah nggak semudah mungkin yang dibayangkan. Maksudnya justru malah dari keluarga itu ada penolakan. Maksudnya ya mau kata ya, cerita dari almarhum bapak itu mungkin malah menolak. Kenapa kamu udah dapat pekerjaan yang settle, keluarga yang keluarga terjamin, fasilitas tunjangan segala macam, ini malah menempuh jalan istilahnya ke depannya tuh jelas kayak gimana tuh belum kelihatan. Itu yang kalau kita profesional itu kan udah pasti ya, tunjangan sekian, kayak misalnya tadi Zaki mau plan MPP itu kemudian Pendi ya itu mau Pendi itu kan lumayan tuh, artinya udah lebih terukur, lebih terarah. Kenapa kok malah ngambil sesuatu yang agak hitungannya kan ekstrim? Nah, kok milih kayak gitu? Tapi udah waktu itu ya saya tidak, ya ketika kemudian banyak sharing dengan teman-teman
teman-teman yang dengerin lah lewat medsos atau kemudian datang langsung ke acara-acara itu ya memang balik ke diri kita lagi, keluarga, orang terdekat, pasangan, anak itu bisa jadi akan menentang, apalagi kemudian kalau kemudian udah kondisinya udah stabil gitu ya akan berat lah kalau kemudian harus beralih ke kondisi yang istilahnya kurang nyaman lah bahasanya kayak gitu. Terus kalau saya lihat di keluarga, tapi sebenarnya ketika kami ngobrol-ngobrol lagi, ya ini pun baru tahu berapa waktu kemarin, sekitar berapa bulan kemarin, Bapak nggak ada, itu ternyata almarhum Bapak sebelum jadi profesional di Telkom ya, sama dengan tempat Zaki, itu pernah usaha seperti itu, tapi sayangnya kemudian nggak berlanjut ketika kemudian masuk ke dunia profesional, dunia kerja gitu. Jadi almarhum Bapak itu pernah bantu simbah saya kemudian jual gorengan ya ke pasar di Kota Semarang. Jadi apa bahasanya? Ya supplier lah anggapnya kalau model sekarang lah. Supplier atau produsen lah. Simbah itu buka gitu tapi yang nggak besar untuk ukuran pasar-pasar gitu. Ya terus terbilang cukup waktu itu. Kemudian ketika kemudian gap antara kemudian lulus SMA STM gitu terus sampai keterima sebelum keterima di Telkom pendidikan itu udah pernah ngejalanin dari mulai jualan ya titip jual sama yang seperti saya kerjakan, ternyata baru tahu juga ya, titip jual seperti yang saya kerjakan tapi bentuknya modelnya lain. Dia tas sepatu itu udah keliling Jawa Tengah katanya. Dia keliling Jawa Tengah, terus kemudian di rumah Simbah, di rumah nenek itu buka ya usaha kecil-kecilan lah, cukup mending lah, jadi juragan minyak tanah. Ada saya pernah cerita di FB itu. Jadi terus sayangnya ketika masuk ke dunia kerja profesional ini nggak lanjut jadi usaha sampingan gitu loh buat backup kita untuk kemudian kalau terjadi sesuatu dari pekerjaan kita punya skoci nih gitu, nggak lanjut ke situ, sayangnya seperti itu. Itu kalau dari faktor dukungan atau enggak, mungkin bisa jadi Mbak berpikir ya itu tadi mungkin ada sedikit ngelik ke belakang. Memang Bapak sebagai profesional gitu juga pernah memulai usaha sampingan dan memang kayak yang Pandu cerita memang kebanyakan fail, gagal, jadi jarang yang kemudian berlanjut. Banyak dari taksi, dari kemudian servis AC, terus kemudian kantor trading apa macam tuh banyak yang kurang berhasil gitu loh. Jadi mungkin agak traumatis dengan dunia wira swasta. Lalu anaknya kok malah ngambil jalan nekat kayak gini ya, bisa jadi mungkin pandangannya kayak gitu ya, pandangan trauma masa lalu gitu. Jadi kalau soal ibu sih aslinya kalau dari ibu itu bisa ngikut aja sih kemauan anak, atau pilihannya kan udah dewasa, udah punya keluarga sendiri, udah bisa istilah mempertimbangkan risiko lah misalnya kayak gitu. Siap. Thank you, Mas Lukman. Silakan yang lain mau bertanya nih. Siap, silakan, ada yang ditanya, teman-teman? Oke, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Kak Nia. Iya. Oh, siap Kak Nia. Apa kabar? Ya ampun, senengnya lihat Lukman ya. Aduh, siap Bu. Iya, pengen cita-citanya emang kayak gitu, Mas Lukman. Kemarin sekilas ini cerita, kemarin sempat buka juga. Tapi saya tentang tanaman sih, tentang anggrek. Tapi ternyata banyak sekali modal yang dibutuhkan dan juga tenaganya nggak kuat gitu ya. Notabene pulang kerja malam harus ngerawat anggrek juga gitu ya. Terus harus buka jualan juga. Jadi terus habis itu akhirnya ya keok, dan saya harus dirawat juga pernah. Seperti Mas Zaki ya, hampir ya di ujung inilah kayak hidup dan mati gitu. Jadi ada kanker gitu di rahim dan akhirnya rahimnya diambil gitu. Karena saya terlalu capek kerja gitu ya. Kerja iya, pengen usaha anggrek iya gitu ya. Terus akhirnya nutup ya Mas Lukman ya.
Jadi yang membagi waktu antara kerja yang profesional dan usaha itu memang susah ya Mas Lukman ya. Tapi untuk seperti Mas Lukman memutuskan untuk melepas pekerjaan juga sulit kayaknya, harus nggak yakin gitu bahwa diri ini memang siap gitu Mas Lukman. Mungkin sedikit tips Mas Lukman untuk melangkah lagi, keyakinan apa sih maksudnya? Bukan keyakinan ya, tipsnya buat oh iya siap, saya sudah siap nih untuk usaha gitu. Gitu. Itu pertanyaan yang pertama. Mungkin bisa menjadikan saya juga jadi lebih yakin gitu ya. Gitu. Kemudian yang kedua untuk resesi Mas. Mungkin sudah mendengar 2023 kita ada resesi lah sedikit tentang pertumbuhan ekonomi kita secara nasional maupun internasional ya Mas Lukman. Nah mungkin Mas Lukman bisa membagi ke depannya seperti apa Snack Bilkis ini, dan mungkin untuk menghadapi resesi ini dari Mas Lukman apa yang dipersiapkan, apakah dengan varian baru atau apa Mas Lukman, mungkin itu Mas Lukman mungkin pertanyaannya. Terima kasih. Siap Nia, alhamdulillah. Aduh. Apa ya? Jadi kaitan dengan usaha ya, fail gagal apa? Memang berat sih saya akui kalau kemudian udah pekerjaan utama kemudian harus bisnis sampingan, dan sampingan ini pun belum bisa dipasrahkan ke orang, karena pasrahin ke orang itu pun juga nanti butuh proses sendiri kan. Kita harus mentraining, kita harus punya ekspektasi apa ke dia lah, itu kan juga harus memenuhi ekspektasi itu gitu loh. Ya tentunya agak berat juga buat teman-teman, apalagi kalau kemudian ya modelnya kalau Senin ke Jumat terus Sabtu Minggu libur sih mungkin agak mending ya buat dia, tapi kan biasanya Sabtu Minggu kan kita udah alokasikan buat keluarga ya kasihan juga kalau kemudian misalnya waktu yang untuk keluarga terus kemudian dipakai juga untuk kemudian yang lain gitu. Cuma ya gimana ya, ya usaha yang lebih mudah sih aslinya kayak yang lebih mudah misalnya yang investasi model itu, atau kemudian ke saham kayak itu kan misalnya relatif tidak menyita waktu ya, meskipun ada banyak pandangan yang kalau melihat model investasi atau invest ke usaha sama, atau kemudian yang misalnya dipercaya atau apa, dan kemudian ikut dulu, atau kemudian kalau dia bisa buka kemudian cabang ataupun yang kemudian dia istilahnya join, itu saya pikir lebih relatif enggak risikonya yang kemudian lebih kurang ya, di samping kalau kemudian usaha yang beruntung sih memang kalau relate ya, maksudnya relate dari profesional apa yang kita kerjakan, terus kemudian relate dengan bisnis yang mau kita rintis nih gitu loh. Jadi saya kenal beberapa kemudian yang alhamdulillah tuh relate, jadi usaha waktu itu dia sebagai bagian general affair ya, maksudnya JA kalau di perusahaan tuh ya, kemudian develop bangun rumah ya, unit-unit di site itu, dan kemudian ternyata kemudian ilmu yang di dunia kerja itu bisa dia gunakan loh. Ini kan bisa tak pakai kemudian aku jadi kontraktor. Sekarang malah jalan jadi kontraktor nyambi kemudian jual beli properti. Jadi ilmu dari profesional itu nggak disia-siakan sama sekali gitu loh. Dia nyari apa nyambungnya nih, meskipun itu baru kepikiran sekitar 2 atau 3 tahun sebelum dia resign, sebelum dia memutuskan untuk resign. Alumni UGM juga dari ekonomi manajemen gitu, kebetulan sama-sama di Astra, kemudian karena dia punya background pernah mengelola bahasanya project pembangunan rumah apa itu, akhirnya dia nyicil kemudian untuk kemudian suatu saat aku mau keluar, aku mau jadi kontraktor untuk develop rumah-rumah gitu loh.
ya kan salah satu developer yang terpercaya juga di kotanya ya, di daerah Pangkalan Bun, teman-teman kalau tahu, tempat dulu Air Asia pernah jatuh itu, di situ dia bangun usahanya. Terus kalau kemudian kan risiko, terus kemudian tingkat kesesuaian sama bidang pekerjaan, ya itu sih. Terus resesi ya maksudnya. Kalau resesi, kalau aku pribadi sih masih ngelihatnya, nggak tahu nih, mungkin Zaid yang lebih ngerti ya, karena soal dunia mana ya, dunia invest ya. Jadi kalau real sih bahasanya ekonomi kita tuh kuat banget, apalagi sebagian besar 97% itu kan yang menopang kan UMKM ya. UMKM kan maksudnya model individu, memang ada kelemahannya di soal teknologi, marketing seperti yang tak bilang tadi. Jadi aku pikir agak ya cukup kuat lah, maksudnya cukup kuat. Kalau caranya sebagai pribadi sih malah kalau orang-orang pengennya banyak yang kemudian pengennya nahan uang, disimpan, ditabung, belum apa. Jujur kalau kayak gitu malah bikin jadi macet. Ekonomi jadi macet, jadi bikin kemungkinan resesi malah tambah gede, ya malah tambah gak karuan. Kalau kami sih yang di dunia UMKM atau apa, sarannya sih tolong belanja lah malah gitu. Kelas menengah ke atas apa ini tolong belanja. Maksudnya ya oke lah kalau menengah ke bawah itu kan udah tertekan ya dia secara ekonomi agak berarti paling kebutuhan pokok itu aja. Tapi kalau yang menengah ke atas ini mungkin dari yang biasanya belanja barang impor gitu ya mungkin juga agak sedikit direm, terus lihat deh produk-produk lokal itu yang juga nggak kalah kerennya lah dengan produk-produk impor misalnya kayak gitu. Atau kemudian biasanya teman-teman atau kemudian yang biasanya menengah ke atas nih yang kemudian belanjanya di rate yang premium gitu ya, coba lah ditengok yang di rate yang masih misalnya di ukuran UMKM lah, yang mungkin secara kualitas, secara secara bahasanya secara konten apa macam isi itu juga nggak kalah dengan produk-produk yang udah di level premium, memang kemudian berbeda ya. Dan itu banyak sekali contohnya produk-produk lokal apa macam, dari mulai aksesoris, dari mulai dari kerajinan apa macam sampai makanan minuman, ini kan kita juga udah banyak gitu loh yang kemudian berani bersaing gitu. Dan itu kan akan buat perputaran uang di kita itu kan lebih lancar ya, dari bank juga nyalurin kreditnya juga lebih mudah karena kemudian usaha ini berjalan terus. Jadi orang berjualan pun dia akan ada kepastian karena orang ini masih mau beli gitu loh sama produknya UMKM gitu loh, produknya kita gitu. Kayak gitu sih kalau ngelihatnya. Jadi kalau saya pribadi sih masih optimis nih ya, Mbak Nia. Gitu. Masih optimis kalau kemudian ya resesi memang ya, tapi kita bisa melewatinya dengan kemudian dengan cara yang aslinya yang lebih tepat lah kayak gitu. Terus kalau kaitan dengan usaha di kami ini sekarang udah kemudian seperti yang saya sampaikan tadi ya, masih berusaha perluasan ya. Ketika kemarin offline kan tuh ke Jogja pariwisata ambruk ya, pariwisata oleh-oleh segala macam itu ada banyak yang kemudian ya nggak tiarap lagi, udah bangkrut, udah bubar kayak gitu. Jadi alhamdulillah masih bertahan di kami, dan ini kemudian mulai bangkit lagi, rise ya. Jadi bangkit lagi itu kemudian kita coba masuk itu tadi ya, untuk model konsinyasi, titik jual, strategi positioning, terus kemudian sekarang ya udah modelnya perluasan. Jadi kami nggak hanya kemudian fokus di makanan kekinian, di snack aja, tapi udah meluas ke oleh-oleh. Jadi teman-teman kalau misalnya misalnya ya cari-cari produk oleh-oleh dari Jogja, itu ada di toko kami ada. Itu pun bukan hanya dari Jogja, oleh-oleh dari Jawa Barat, Jawa Timur itu udah kita luasin. Jawa Tengah juga ada. Jawa Tengah baru belum banyak sih, belum banyak. Namanya juga masih strategi awal kan, biasanya meluaskan segmentasi pasar.
Terus kalau jangka menengah panjangnya sih herbal sama organik mau mainnya yang lebih spesifik nanti itu yang sekarang jalan pun udah ada herbal dan organik udah ada tapi belum sesignifikan yang kemudian yang snack dan oleh-oleh kayak gitu ya, semoga bisa menjawab. Siap. Oke, ada pertanyaan lain teman-teman? Om Jaki mau nanya nih. Siap, Bangga, Balik. Enggak, kalau kita kaum pekerja lah ya, malu kalau dibilang profesional. Itu kan kita agak ada terima gaji, ada terima asuransi yang sedikit banyak menjamin. Nah, ketika kita beralih ke dunia usaha kan pasti awalnya akan susah tuh untuk kita dapat sesuai apa yang sudah kita lepaskan lah. Misalkan dari Mas Lukman, misalkan sebelumnya dari Aldi atau dari Cargill atau NKP itu kan untuk dapat pendapatan sebesar gaji, apalagi misalkan harus nge-cover asuransi, misalkan senilai kesehatan itu kan dari keluarga kemarin gimana ya? Apa ada mungkin harus menyesuaikan gaya hidup atau seperti apa? Nah, terus yang kedua, kira-kira untuk dari usaha itu, dari mulai dirintis sampai katakanlah bisa benar-benar untuk kita pakai untuk mengcover seluruh kebutuhan keluarga kita itu kira-kira setelah berapa lama kalau pengalaman dari Mas Lukman? Itu aja. Makasih. Oke, thank you, Lik. Makasih banget. Jadi kaitan dengan apa yang udah kita jalani sekarang sih ya, maksudnya kadang sih ada aku agak nengok ada nggak tepatnya ya, artinya ya memang kalau tidak ada profesi yang lebih baik, tidak ada kemudian profesi yang lebih baik. Aku khawatirnya kita terjebak ke profesi ke melihat kemudian ya sorry kata cara wong Jawa wang sinawang gitu. Rumput tetangga lebih subur gitu kelihatannya. Kayaknya di wirausaha lebih subur, waktunya lebih free apa macam, terus kemudian bisa bebas ngantar anak istri pulang pergi ya, meskipun beberapa profesional juga masih ada, tapi nggak bahasanya nggak se apa ya, nggak se impiannya nggak seindah itulah bahasanya. Ya bisa jadi teman-teman malah akan kepikiran 24 jam lebih ekstra, misalnya pekerjaan di profesional, kemudian kita pulang dari kantor gitu udah bisa bebas lah, free, itu bisa dalam perjalanan kumpul dengan keluarga, dengan istri, dengan anak, itu udah bisa urusan kerja, udah bisa. Kalau di Indonesia udah ya bisa dikatakan hampir 24 jam, bahkan mungkin ngobrol di meja makan pun ya akan banyakkan kaitan dengan usaha itu. Jadi kayaknya sih soal uang sinawang juga sih, jadi enggak selalu kemudian lebih baik, apalagi kemudian kalau emang udah tonton udah dengan dengan pendapatan cukup, kemudian dengan fasilitas tunjangan segala macam, saya pikir ya ini risikonya akan besar banget gitu loh kalau kemudian memutuskan yang benar-benar beralih, kecuali memang tadi yang kemudian Felix bilang memang udah diukur, dapat kemungkinan dapat 6 sekian kemudian atau penghasilan sekian. Memang yang sangat beruntung sih memang kalau kemudian bisa sama dan kemudian dia bisa geser gitu. Tapi itu yang seperti itu tuh ternyata jarang banget, kecuali memang kayak yang diplankan sama Zaki tadi, masih udah memplankan dari sekarang atau yang dari lalu-lalu, kemudian sampai kemudian nanti masa MPP atau kemudian mengambil pendi itu nanti udah sepanjang itu kan berarti udah 10 atau 15 udah stabil lah bahasanya. Udah bisa terukur nih tiap bulannya, nambah apalagi itu udah bisa terukur. Terus kalau di saya pribadi sih, misalnya kalau nekat ya nekat, kalau kemudian ngambil ya jelas pasti kita udah punya skoci duluan ya. Misalnya ada alternatif kemudian usaha yang lain yang kemudian lebih stabil gitu, untuk kemudian bisa mensupport kemudian secara bulanan apa yang saya jalani sekarang ini. Waktu saya resign, istri belum kerja di PNS seperti sekarang, belum. Jadi waktu untuk cover itu, terus kemudian
bekal dari apa itu tadi? Ya mengajukan non-resign itu kan ada anunya ya, ada yang kita dapat, nah itu dipilah kemudian untuk yang bertahan hidup di ya kemarin itunya 1 tahun itu pun udah mepet, 1 tahun udah mepet. Terus ada yang kemudian untuk masuk ke usaha, untuk usaha sekian, untuk kemudian apa, untuk sehari-hari dalam hitungan setahun, ekspektasinya kemudian itu dapat kerja, bisa support juga di samping pemasukan dari yang lain yang misalnya belum begitu besar sih, tapi itu istilahnya udah bisa, kita punya skoci banyak gitu loh, kita punya skoci banyak yang kemudian bisa mencapai itu. Terus kemudian kalau secara hasil sih, ya itu kenapa saya bilang nekat dan kenapa saya bilang yang beruntung tuh ya teman-teman yang kemudian dia bisa sampai sama atau bahkan lebih yang dihasilin dari luar itu beruntung banget nih. Kalau di saya akui memang kemarin malam masih rate-nya masih di bawah, tapi saya beraninya karena saya udah punya skoci duluan gitu loh. Maksudnya kalau ngerasa memang oh ini cukup gitu loh. Oh oke, harus nurunin gaya hidup nih, kita udah nggak tiap bulan pasti dapat penghasilan dari perusahaan lagi gitu. Ya itu dari bulan pertama, kedua, ketiga ya butuh proses sendiri juga, perlu penyesuaian juga kayak gitu. Terus kalau dapat kemudian maksudnya agak signifikan baru bisa berani ya, kira-kira tahun sekian bisa mengerjakan, berarti kan karena saya memang mulainya hitungannya yakin dari belajar dari nol semua ya, saya nggak bekal dari profesional, dari usaha ya mungkin kebanyakan dari ilmu kuliah itulah, terus nyambung ke praktis ke yang di dunia kerja, terus sekarang coba diterapin sedikit-sedikit lah ke usaha. Jadi memang ya gimana ya, dibilang dari nol sama sekali ya mungkin dari nol kalau soal digital marketingnya, kalau soal pengetahuan produknya, ini benar-benar saya mulai dari nol kalau dari soal itu, dari belajar kira-kira kemana lagi, apalagi yang perlu di seorang wirausaha harus apa aja yang dilakukan, itu memang baru ketika resign baru kemudian belajar. Tapi kalau nyicilnya emang udah lebih dari lama kayak gitu. Terus kalau kemudian sama itu sekitar tahun kemarin, maksudnya tahun kemarin ya juga sama juga nggak tahu, berpikirnya sih saya lebih bisa mikir kalau bisa capek lebih tinggi lagi nih, tapi udah nggak mungkin kalau kemudian dikerjakan sendiri, kayak mungkin tadi yang dibilang apa Nia ya, maksudnya berat banget kalau semua dikerjain sendiri, ini jelas butuh ada yang support, ada butuh tim kayak gitu ya. Akhirnya kan memberanikan diri untuk kemudian merekrut, ya itu pun butuh waktu panjang, terus tanya-tanya ke teman kira-kira apa skemanya kayak gimana, itu baru kemudian beranikan diri untuk merekrut. Ya masih hitungannya masih mahasiswa paten, kita juga merekrut anak-anak itu kan, anak-anak itu istilahnya yang lebih muda, terus kemudian cukup paham dengan dunianya, meskipun kita juga harus belajar juga dunianya itu kayak gimana, terus lebih dekat dengan usia konsumennya ya, yang rata-rata kemudian nanti belanja itu kan lebih dekat ya, untuk bahasa itu kan lebih ngek lah kayak gitu. Terus kemudian memfasilitasi sih kira-kira waktu kita masa mahasiswa, waktu kuliah itu yang kurang apa gitu. Saya kan akhirnya di kami ya nggak bentuk sebagai anak ini ikut part time aja di tempat kami. Jadi ketika mereka gabung, join, lulus seleksi kayak gitu ya, kita anggapnya udah bagian dari keluarga, jadi udah nggak hitungannya bukan hubungan profesional aja gitu. Kamu part time kalau kerja di sini, paling pemberdayaan ya, karena kalau kita waktu kuliah ya kan nggak gampang tuh punya orang yang lebih senior dari kita, yang usianya lebih matang, yang udah menjalani banyak hal dalam hidup ini, dengan kita yang masih muda-muda lah bahasanya,
masih ya banyak seneng-senengnya, biasanya labil lah kayak gitu. Itu kan nggak banyak yang punya kesempatan buat buat dapat bahasa apa, mentoring bukan sih, maksudnya dia lebih dapat role model lah, maksudnya contoh, meskipun dia nggak mesti di dunia itu, maksudnya di dunia yang sama nggak mesti itu. Nah itu kita pengen meluasin itu ya, bentuknya lewat jalannya ya part time di tempat kami kayak gitu Lik. Oke, Mas. Semoga nanti kita ada keberanian, Mas. Siap. Enggak, Mas Zaki. Memang lebih berat tuh pas movingnya ya, artinya pas kita shifting dari pekerja ke menjadi wirausaha itu yang beban terberat bagi kita ya umumnya ya. Dan tadi Lukman pun merasakan yang sama, ternyata tidak langsung smooth sesuai dengan yang diekspektasi gitu kan ya. Memang perlu sekoci di sana. Om Lukman, punten, Jaki pengen sedikit bicara soal yang usahanya kemarin. Ini kan ngambil sebagai distributor gitu kan ya, koreksi Jaki. Malah saya pertama kali melihat usahanya Mas Lukman, saya kira Mas Lukman itu produksi. Awalnya, karena benar, saya nyari Zanana itu nggak ada di mana-mana. Saya nyari semua brand yang dicari oleh dipromosikan Mas Lukman itu blas nggak ada. Jadi pikiran itu, oh itu benar-benar produksi gitu kan ya. Nah, kemarin mencari usaha, jenis usaha seperti itu gimana caranya ke sana? Itu yang pertama. Yang kedua, prosesnya atau apa yang dilakukan, pengelolaannya seperti apa sih? Khususnya jadi juga ngelihat konten-kontennya kan ya. Wah ternyata kontennya keren banget gitu kan ya. Itu siapa yang buat gitu kan ya. Apakah benar-benar, karena luar biasa banget gitu. Dari sisi kontennya, aku lihat Zanana, lihat apa yang maksudnya all these brandnya itu keren banget. Itu gimana ya Mas? Ya jujur kalau soal kan kita jadi lebih banyak fokusnya ke distribusi sama marketing ya. Kalau konten atau apa itu dari ownernya, dari produsennya. Jadi kita ngelihat titik celahnya itu, di kami ngelihat titik celahnya kalau dia nggak kuat di sisi distribusi sama marketing, terutama marketing online ya. Marketing online itu lemah banget lah, di UMKM itu lemah banget. Tapi kalau sisi ngemas produk, isi produknya itu kayak gimana, terus kemudian bikin itu, kalau istilah sekarang kan content creator ya, content creator tuh itu udah oke lah, maksudnya beberapa UMKM itu udah leading lah, udah bisa mimpin kayak gitu. Tapi kalau kemudian di sisi distribusi sama marketing online itu memang ya lemah. Jadi kami lebih banyak fokusnya ke mainnya di sana sih. Jadi bagi-bagi lahan lah, bagi-bagi lahan gitu. Terus kemudian kalau proses pencarian sebenarnya simple sih, maksudnya kita coba searching ya via medsos, via apa, kemudian lihat di web, terus kemudian update ke situs-situs karena ini kaitannya dengan UMKM kan, kaitan dengan yang banyak bahas lah bidang-bidang terkait kan, Kementerian Koperasi, UKM, apa yang Bekraf, apa gitu kan, bisa ngelihat dari sana tuh ada yang istilahnya produk-produk yang dikurasi gitu loh. Ya itu kan macam-macam ya, ada kreatif, ada makanan, minuman ya gitu loh, ada kemudian kerajinan, craft apa. Itu kan ya, makanya terus kemudian kami pilih yang kemudian untuk di makanan minuman. Saya tuh beberapa dapat itu ya dari salah satunya dari Parekraf itu, yang punya Sandiaga Uno. Sebelumnya kan Bekraf ya, Bekraf Triawan Munaf itu. Ya kan ngeces aja di sana, cari-cari apalagi, terus kemudian kalau dia ada kontaknya ya kita kontak. Dulu nyari-nyari sih, kalau sekarang udah dicari-cari. Dari cari-cari. Produsen UKM tuh rata-rata ngubungin kami buat ngajak kerjasama. Bisa nggak bantuin jualin, bisa nggak konsinyasi atau apa, udah seperti itu, karena ngelihat mungkin rate kami di media medsos, kemudian di marketplace apa itu udah menjanjikan apa kan ya, itu mereka kan butuh orang yang bantu untuk marketingnya juga, untuk pemasarannya juga kan, distribusi pemasarannya gitu. Itu beberapa kami bantu. Rata-rata biasanya sistemnya kan kita tawarin mau konsinyasi, mereka titip jual di kami atau kemudian modelnya beli putus berarti kita
resiko ada di kami ya, resiko ada di kami akan gunakan sumber daya semaksimal mungkin untuk menjual stok yang udah kami punya ini untuk kemudian bisa laku di pasaran. Biasanya kami trial sekitar 2-3 kali, yaitu udah perhitungan untung rugi juga sih. Kalau kemudian sampai 2-3 kali ternyata market pasarnya nggak merespon bagus, nggak ada repeat order ya, nggak ada repeat order yang cepat gitu, itu udah biasanya udah langsung kami stop. Kok produknya udah nggak bisa sama kami nih karena ini kayak gitu. Tapi kalau dan alhamdulillah rata-rata biasanya tingkat kegagalan sih kalau sekarang udah 80-20 Pak. 80-20%. Nah, kegagalan produk yang coba kita bantu tuh rata-rata 80-20. Kan juga kami ngambilnya yang long term ya, maksudnya expired date-nya yang cukup lama, jadi masih punya nafas untuk cepat untuk kemudian maraton lah, gitu. Maraton untuk kemudian bisa bantuin promosi produk ini, kan nanti yang dibantuin promosi kan banyak, jadi kan kami harus ngatur jadwal biar semua kebagian gitu loh, semua kebagian mana-mana dulu yang bantu promosi ini. Biasanya kami prioritasin yang kurang laris dulu, biar ngangkat juga. Yang udah laris ya cuma maintain aja biasanya. Gitu. Oke, ada pertanyaan teman-teman? Nah, bicara soal yang tadi ya, kerjasama. Kan kadang-kadang ketika jadi distributor itu jadi distributor yang benar-benar eksklusif gitu kan ya. Atau gimana? Karena kan biasanya gini, ada dua kemungkinan ya. Kita dapat produsen, tapi ternyata tengah jalan produsennya kolaps. Kita sudah campaign banyak, kita jadi kehilangan juga. Itu kondisi pertama. Kondisi kedua, ada kita punya produsen, produknya bagus. Yang terjadi adalah dia pun ternyata dilirik oleh distributor lain. Iya. Ya kan? Nah, itu gimana kerjasamanya dengan produsen itu biasanya? Kalau sebelumnya ada beberapa yang UMKM nerapin hak eksklusif gitu loh. Misalnya nih satu Jogja atau satu Sleman gitu yang pegang sini gitu kan, snack bigis apa untuk satu teror. Tapi ternyata yang berjalan tidak seindah itu ternyata. Jadi ternyata produsen pun juga dia butuh perputaran juga kan, kemudian lebih banyak kemudian yang distributor yang bermain, ya lebih banyak yang kemudian dia bisa dapatkan. Kayak misalnya case-nya Lidi Geli lah. Nah, Lidi Geli kayak gini kan teman-teman. Ini teman-teman kalau jalan-jalan di toko-toko di Jogja, ini dari Garut gitu. Dari Garut. Toko-toko Jogja ini salah satu produk yang dicari Milidi ya. Milidi paling laris, salah satu yang paling laris. Di kami itu leading di online, di Shopee terutama, itu untuk Jawa Tengah sama Jogja. Jadi kalau nyari, bisa saja coba pasti keluarnya toko kami. Posisinya pasti di Sleman. Terus secara offline, ya kami akhirnya konsinyasinya dengan beberapa toko, karena ternyata dibeli ini juga diambil sama toko oleh-oleh. Kalau teman-teman tahu, bakpia kukus Tugu Jogja, nah itu kan lagi ngehit banget tuh. Malah bakpia kukus Tugu Jogja ada di Semarang, ada di Bandung, gitu. Buka di mana-mana, nggak cuma di Jogja aja. Dan dia juga punya hak distribusi produk ini. Jadi akhirnya celah yang itu nggak, ya udahlah kita main di tempat lain aja. Oke, dia memang menjualin produk ini di tokonya dia secara offline ya. Orang bagi jalan-jalan, kemudian dia belanja produk itu, tapi dia nggak kunci di online. Itu kelemahannya. Dia nggak kunci, dia fokusnya ke offline semua, buka outlet sebanyak mungkin di mana. Ya memang kami juga ada kerjasama dengan beberapa outlet bakpia kukus Tugu Jogja, ada juga ya. Ya, tapi dia nggak kunci di online, dia nggak bermain. Ya kan tiap mana kan ada kelemahannya ya. Ya kami nggak punya toko sebanyak bakpia kukus Tugu Jogja, tapi kami punya positioning di online, di Shopee, Tokopedia yang lebih bagus daripada, saya nggak tahu apakah mereka bikin toko online di
di Shopee, Tokopedia. Kalau soal bakpia khususnya ya ada mereka bikin. Bahkan banyak kompetitor lain juga bantu jualin bakpia kukus itu. Tapi kalau untuk yang produk di Digeli ini mereka nggak menjualkan itu secara online. Kami ngelihat celahnya di situ. Jadi lebih banyak harus emang peluang ya, lihat celahnya ya. Tadi bicara masalah konsep kenapa ngambil UMKM ya, karena mereka ternyata kuat di produksi, kuat dibuat konten, tapi ada kelemahan di distribusi dan marketing. Gitu kan ya. Melihat ada suatu produksi, dilihat juga kondisinya dia di channel lain itu seperti apa. Oke. Siap? Ada yang ingin tanyakan teman-teman? Silahkan. Kita mudah-mudahan sampai jam 5:30 ya, biar nggak kesorean, udah maghrib harusnya di Jogja nanti. Kita ya kan ya. Zaid, silakan Zaid. Siap, Mas Zaid. Kalau jualan online itu kan sebenarnya competitive advantage-nya channelnya Mas Lukman di mana gitu, karena biasanya kan kelemahan di online itu mudah banget comparable kan, lebih gampang dikomparasikan oleh customer gitu kan. Tadi misalnya harga yang murah, misalnya kita pengen snack A gitu kan, itu muncul tuh dari banyak merchant gitu kan. Nah itu gimana mengantisipasi itu. Terus yang kedua, kalau bisnis modelnya Shopee itu dia platform fee atau transaction fee ke kita, ke merchant gitu. Terus kalau untuk metode ini marketingnya apakah pakai ini misalnya Instagram ad gitu kan, Facebook ad gitu, atau gimana itu ini instrumen yang dipakai apa? Thank you, Mas Lukman. Jadi kalau kaitan dengan kompetitor ya, ini biasanya kalau ngelihat ke marketplace atau apa itu kan biasanya mainnya itu kan banting-bantingan harga ya. Gitu ya. Biasanya kalau dia belanja ke market, ya saya yakin sering belanja di marketplace ya, Shopee, Tokopedia mungkin salah satunya. Kami sih nggak main di sana. Maksudnya sebenarnya ada celah lagi ketika banyak orang main di rebutan di pasar yang kemudian nyari harga murah itu. Saya ngelihat yang lain, maksudnya peluang yang lain. Karena itu kan nanti ada variabel lain, Mas. Maksudnya ada variabel lain itu faktor biaya itu nggak bisa dipungkiri. Pagi sekarang biaya administrasi, biaya teman-teman dapat gratis ongkir dari Shopee, dari Tokopedia ataupun dari marketplace lain, itu ada biaya juga yang dikeluarkan dari sellernya, dari penjualnya tuh ada juga. Makanya margin harga itu kita atur benar-benar, jangan banget kemudian sampai kemudian ini makan profit banyak banget gitu loh. Nah itu kemudian terus gimana kemudian dengan saingan dengan yang lain, kemudian nge-search dengan produk-produk yang jual harga lebih murah. Nah lagi-lagi segmentasi pasar itu macam-macam. Nggak semua orang cari produk yang murah. Maksudnya yang murah, kemudian dia dapat risiko, kemudian produk itu nggak original, tidak punya garansi, tidak punya value added service, segala macam itu nggak ada. Jadi kalau misalnya di kami ya, Mas Eda, jadi kita ada periode misalnya satu produk ini dibeli, meskipun itu cuma satu, kalau di tempat lain di kompetitor, itu dia untuk bubble wrap di packing gini ya, di packing terus kemudian di kardus, terus kemudian baru ada plastik hitam ya biasanya kalau lebih bagus ya, atau plastik yang untuk nutup itu biasanya plastik nair, itu dia akan kenai cas ke pembelinya, bayarnya. Karena dia udah nurunin harga produk ya, misalnya dia harus jualnya di 15.000 misalnya, tapi dia udah nurunin sampai ekstra ke 10.000 gitu, sampai mati-matian nakan harga jualnya. Tapi dia kenain cas ke pembeli itu, berupa dia harus beli bubble wrap-nya terpisah, beli packing kardusnya terpisah. Nah, itu di situ kan ada celah juga. Celah kemudian
orang ini oke lihat nemu dan itu bayarnya kalau nggak salah sekitar 1.000 per item ya, maksudnya bubble wrap itu dihargai 1.000, bahkan packing kardus ini dihargai 1.000, yang aslinya secara harga modal pun nggak sampai segitu gitu. Dan ternyata ketika dikulik-kulik ya mereka ngambil untungnya dari selisih-selisih itu juga. Jadi ketika kemudian kami melihat celah peluang yang lain, itu semua kami gratisin. Jadi kami ngejar consumer, ngejar buyer yang kemudian pengen praktis, kita kasih fasilitas bubble wrap packing plus garansi kalau terjadi kerusakan di selama perjalanan, selama ada bukti foto, video, unboxing segala macam bersama kondisi barangnya, itu kita garansi. Gitu. Jadi nggak takut rugi. Kami nggak takut rugi, terus yang karena apa sih yang dikejar dari itu? Yang kami kejar itu trust, trust kepercayaan dari konsumen itu. Nanti dia bentuknya ngasih nge-like bintang 5, full ya 5 dari kadang 4 kalau misalnya agak terlambat di pengiriman. Jadi itu yang dikejar dari segi apa trust, kemudian dia nanti dapat apa, kalau kemudian dia puas dia akan ngasih ulasan kan ya, jadi akan ngasih review. Nah, itu yang dimainkan. Review itu kita screenshot, kita tampilin di salah satu deskripsi foto produk. Nah, itu kemudian dia akan jadi membuat calon pembeli yang lain, calon konsumen yang lain tuh akan tertarik buat beli nih, oh udah ada ulasannya, oh tokonya terpercaya ini, oh aku dengan beli langsung sekali klik aja, aku nggak perlu ngeklik yang lain, ngeklik bubble wrap lah, ngeklik pakai kardus lah, yang bikin repot itulah, tapi sekali klik beli dan langsung buy udah bisa gitu loh, nggak perlu ribet, rempong lah bahasanya kalau untuk kemudian belakang lihatnya di celahnya di situ. Meskipun di awal-awal untuk produk yang sekiranya kurang laris ya ada kami bermain di situ juga, atau kami turunin, tapi nggak sampai HPP ya, harga pokok apa pembelian apa itu nggak sampai segitu, atau agak produk HPP agak produk produksi itu nggak sampai kemudian segitu, tapi ya emang itu untungnya jadi tipis banget, bahkan mepet karena udah pasti keluar biaya buat iklan, biaya buat kemudian packing, dan sama sekarang kan keluar biaya untuk manpower juga jadinya. Terus kaitan dengan strategi marketingnya, kalau di medsos, Instagram, kami main dulu pernah pakai di ads, pernah pakai di ads, tapi kemudian strateginya kami geser, kami lebih main di organik. Kami ngandelinnya sekarang yang lagi kuat nih, sedikit berbagi strategi aja. Kalau misalnya teman-teman ada juga ya di via IG, yang lebih kuat sekarang tuh di story-nya. Posting feed itu ya, kalau kita lihat di IG itu udah nggak begitu signifikan lagi. Jadi justru lebih kuat itu di story, karena story itu posisinya kan di atas ya, di atas. Jadi yang pertama kita lihat itu pasti story, misalnya story dari ketika awal kita buka Instagram, story kok ada toko ini, atau misalnya saya juga main di pakai akun pribadi kadang untuk promosiin barang kan, saya minta di tag dari tim admin untuk biar nge-tag ke saya, biar tujuannya buat itu, biar istilahnya masif dulu lah, untuk kemudian tahu oh ada produk ini dijual di toko ini, kayak gitu. Itu dulu aja udah masuk, pembeliannya bisa next time itu masih bisa, nggak masalah. Terus kalau di strategi di Shopee dan Tokopedia yang tadi organik ya, Instagram organik udah, karena untuk undang traffic aja, traffic itu keramaian, maksudnya banyaknya orang yang bakal datang, istilahnya kalau jalan yang ramai lah, jalan Jakarta ya, Jenderal Sudirman apa gitu, Gatot Subroto. Nah, terus kalau yang di Shopee sama Tokopedia sih sekarang udah ke tahap main, sebelumnya organik, terus sekarang udah ke tahap main iklan. Ini karena buat naikin traffic, naikin konversi, itu udah pakai strategi, karena dengan pakai iklan itu lebih bisa terbaca karena dia nanti ada bisnis analisisnya gitu ya. Ada tabel-tabel, ada parameter kayak gitu. Jadi lebih enak nengoknya, mau improve pun lebih enak. Kurangnya apa itu lebih enak.
Oke. Tokped sama Shopee ngenain subscription fee apa transaction fee, Mas? Gimana? Sistemnya. Tokped sama Shopee. Dia ada biaya admin, terus biaya layanan ya. Jadi biaya layanan itu misalnya teman-teman lihat di Shopee ya, beli di Shopee atau di Tokopedia itu ada cashback ekstra atau gratis ongkir ekstra, itu dari sellernya, dari penjualnya kena cas juga itu. Gitu. Per transaksi ya mereka ya. Biaya per transaksi mereka udah main ke sana, masih kalaupun tidak berhitung dengan cermat, itu sekarang udah di angka 5%, itu di luar yang lain-lain ya. Ya meskipun belum sebesar punya merchant di GoFood, GrabFood atau ya. Yang GrabFood tuh kalau nggak salah GoFood tuh 20% GoFood. 20 ya. 20. Itu pun mereka masih rugi ya. Ya itu nanya. Ada teman kita nggak di? Oke, thank you Mas Lukman. Siap. Oke, selanjutnya Kang Teja mau tanya. Lanjut Kang Jaki. Ya. Oke, Mas Lukman, punten. Dari saya pertanyaan terakhir. Siap. Ketika memulai usaha kemarin, kan artinya jadi CEO langsung kan ya, alias Chief of Everything gitu istilahnya kan ya. Nah, itu ngebagi tugasnya gimana? Artinya kan kalau dulu kita bekerja ya saya di bagiannya di sales, Mas Zahid di procurement pada saat itu gitu kan ya, Kang Teja pun ini customer centric sama Telkomsel. Nah, ketika langsung pindah sekarang jadi wirausaha. Peranan apa aja yang diambil satu, terus peranan apa saja yang misalkan minta bantuan siapa yang harus ada dulu, dan sekarang kan sudah mulai merekrut tuh gitu kan ya. Nah bahkan merekrutnya juga malah yang gue tangkap adalah intern gitu kan, artinya tidak orang yang bisa turnover-nya itu bakal banyak. Itu posisi apa sih yang dipakainya? Baik, jadi kalau di awal ya memang betul Chief of Everything itu, ngerjain hampir semua dari A sampai Z. Terus kalaupun ya ini mungkin tadi ada hubungannya sama dukungan keluarga ya, pasangan, istri, bantu itu mungkin kalau udah butuh lotnya agak gede untuk paketannya, untuk kemudian gede itu kan harus diantar ke outlet misalnya ya. Tapi kalau sekarang kan udah model dia pick up ke rumah masing-masing, strategi dari masing-masing ekspedisi itu ya. JNE, JNT, si cepat, antar aja, itu kan strateginya dia pick up masing-masing penjual. Terus kalau dibantu di situ, biasanya kalau loading barang-barang paketan-paketan yang cukup besar itu ya saya sama istri dan cukup bantu kan. Nah terus istri pun kadang kalau kemudian loadnya lagi banyak itu ya kan enggak ya seperti tak bilang tadi fluktuatif ya, enggak terus-terusan ada terus atau kemudian tiap hari banyak terus, ini nggak mesti kayak gitu. Ada momen-momen tertentu. Itu istri akan bantuin biasanya di packing aja. Packing itu kan relatif lebih mudah, setelah ngomong kerja dikerjain sore, kadang nggak sampai malam itu bantuin paling beberapa lah gitu. Bantuin kemudian packing. Nah, terus sekarang nih karena kemudian udah ngerasa butuh dibantu, jadi karena semua dikerjain dulu ya, termasuk ngelobi ke toko-toko itu untuk konsinyasi. Sekarang karena udah ada tim nih, udah jalan kan. Ini saya lebih fokus banyakkan ke itu tadi yang tak cerita untuk setting. Sementara masih setting untuk iklan karena itu kan lebih rumit ya untuk setting iklan dan terkait dengan penggunaan uang juga, penggunaan modal yang dipunya itu setting iklan itu jadi masih saya yang pegang. Harapannya ke depan sih udah ada yang full time yang bisa handle itu. Terus saya lebih banyak fokus untuk yang keluar, yang eksternal gitu. Jadi yang untuk keluar eksternal, melobi ke toko-toko kecil-kecil pun, atau kemudian toko oleh-oleh kayak gitu. Target yang paling besar sih ini toko oleh-oleh gitu. Ya, karena ini daerah Jogja kan daerah wisata. Jadi lebih pengennya fokusnya ngejar toko oleh-oleh itu. Ya moga aja lah kemudian dengan lancar. Ini awalnya sih sebelum mereka gabung cuma sekitar nggak sampai 5 lah. Ini alhamdulillah udah 25 titik gitu kan.
ya pengen sih bisa ngejar 40 sampai 50 lah sampai akhir tahun ini gitu. Jadi lebih fokus ke keluar kalau yang sekarang. Eksternal lah, bagian eksternal hubungan dengan mitra-mitra konsinyasi itu. Terus yang teman-teman yang part time ini, yaitu tadi yang kekeluargaan pemberdayaan, aku pakai prinsip ya karena pernah di apa ya, ex orang Astra ya. Ex orang Astra itu kan di kadernya kan suruh ngerjain dari A sampai Z. Jadi prinsip yang tak tularkan ke teman-teman yang mahasiswa yang baru-baru yang baru-baru part-time itu juga seperti itu. Targetnya mereka bukan cuma part-time ansih aja, cuma part-time itu aja tuh kamu cuma 2 bulan, 3 bulan terus lepas dari situ. Oke lah misalnya kerja di outlet, Pizza Hut atau kemudian McD atau apa, dia punya bekal pernah kerja di tempat yang lebih stable terus kemudian dapat ya lumayan lah gaji yang cukup lah, gaji part-time yang cukup ya jujur aja kami lebih di bawah itu ya karena UMKM kan. Tapi kami ngejarnya ke teman-teman dokternya, kamu pelajari, kamu cari ilmu, pengalaman di sini, syukur-syukur kalau kamu besok nggak bisa jadi partner kita atau menjoin kan full time di kita, kalau nanti ya minimal wisuda atau apa terus kemudian bingung ya kita kerjaan karena teman yang kami jadikan salah satu kami contoh juga kayak gitu. Jadi dia dari part-time terus akhirnya kemudian baru lulus kok kelihatan nganggur nih, malah langsung dia aja udah kamu sini aja lah, mau kerja sama kamu udah tahu paham udah bisnis prosesnya udah ngerti semua kan, udah itu. Terus target idealnya juga kita kejarin ya minimal seperti itu atau minimal kamu dapat pekerjaan yang lebih baik daripada di sini, ke kompetitor pun tidak masalah gitu, malah bagus. Terus atau yang paling bagus adalah bikin usaha sendiri, entah beda atau sama. Kalaupun sama jadi komputer malah lebih bagus lagi. Akhirnya ada saingan. Kalau jadi ada saingan kan semangat jadi. Nggak apa-apa kamu mah belajar dari kami, tapi kan yang rahasia-rahasia kan nggak akan diomongkan. Gitu apa doktrinnya ke teman-teman yang baru nih kayak gitu sih. Jadi harapannya mereka juga punya bayangan suatu saat ya aku bisa juga punya usaha sendiri juga. Oh ternyata hal yang bisa aku capai juga ya kayak gini, kayak gitu. Siap, thank you Bang Bukan. Silakan teman-teman, pertanyaan terakhir mungkin ya, sudah jam 5.29, jika ada silakan. Oke, jika tidak ada mungkin kita pengen kisah closing statement gitu kan ya. Khususnya jika kita melihat profil yang hadir di sini adalah para pekerja nih, gitu kan ya. Adakah yang ingin disampaikan gitu kan ya. Tadi sekilas kan masalah peluang rumput tetangga itu memang kelihatan hijau, tapi belum tentu hijau. Tapi ya monggo kira-kira ada closing statement-nya Mas Lukman? Aduh, apa ya? Ya sih aku cuma nanin itu aja sih, maksudnya ya teman-teman apa itu kan ya kalau aku lihat profil dari luar apa kan ya secara karir ya udah cukup lah bagus, sudah punya anggota tim di masing-masing juga ya tempat yang paling pas buat kita aja sih, maksudnya nggak semua juga harus kemudian mengambil jalan ekstrim seperti saya gitu juga enggak gitu. Maksudnya menjalani yang terbaik yang udah teman-teman pilih itu udah lebih dari cukup gitu buat keluarga, buat diri sendiri apa macam itu udah aku pikir udah cukup sih. Maksudnya kalau memang memilih profesional dan ini yakin kalau sampai MPP atau kemudian sampai PND nanti terus kemudian udah siap untuk kemudian usaha sampingan lah ya, siapa tahu malah lebih gede juga gitu. Artinya nggak usah khawatir dengan kemudian ya kan di luar itu kemudian banyak nih dunia usaha lebih wah lebih kayak gitu dan kan kayaknya sama sih ngerasa dulu waktu di profesional kayak insecure gitu loh kita yang lagi kerjain loh. Bener nggak sih yang tak jalani sehari-hari ini ya kayak gitu loh. Aku pikir teman-teman nggak perlu kayak gitulah. Yaitu tadi uang sinawang aja kita percaya dengan apa yang udah kita jalani, dan aku percaya maksudnya pilihan yang udah dijalin sekarang ini udah pas, udah sesuai, dan aku menghargai juga pilihan teman-teman yang udah masih tetap di profesional. Aku malah lebih banyak bantu teman-teman yang mau shifting itu kalau aku bantu mereka mau usaha apa ya paling nggak kasih sharing lah mereka kan kadang
fase-fase galau itu kan, lebih sukanya aku bantu ke situ. Tapi kalau yang udah stable di profesional, aku nggak mau tipu-tipu. Aku support teman-teman di profesional. Kita sama-sama saling membutuhkan kok. Siap. Terima kasih banyak. Tapi yang pastinya, walaupun kita profesional kembali ya, kalau profesional itu ada batasannya usia, gitu kan ya. Pasti ada proses shifting-nya. Oke, teman-teman, thank you banyak sudah hadir di seri kita ini. Makasih banyak Mas Lukman udah sharing. Kalau Jaki sendiri tadi mencatat beberapa. Yang pertama adalah memang kalau kita bisa memilih untuk shifting ya harus siapin sekocinya dulu gitu kan ya. Sekoci itu harus ada, gitu ya pertama. Yang kedua, tadi yang dicatat itu mencari celah. Karena dari Mas Lukman tadi cerita, Mas Lukman mengapa mengambil sebagai distributor dan mengapa produsennya adalah UMKM? Karena UMKM itu kuat di produksi, kuat di konten, tapi punya celah di distributor, di distribusi dan marketing. Yang kedua tadi juga cerita pertanyaan Mas Zaid gitu kan ya, gimana ngambil celah dengan yang potong harga ya, sisi dari kualitas. Jadi saya nangkapnya celah. Kita harus pinter-pinter nyari celah. Yang ketiga adalah fokus. Tadi Kania udah cerita juga, Mas Pando juga cerita. Memang kalau kita nyambi agak PR gitu kan ya. Walaupun ya beberapa hal kalau Mas Jain karena ada hubungannya sebagai penulis juga agak nyambung gitu kan ya. Kalau benar-benar kayak Kania sampai tadi cerita gitu ya Nia ya. So, untuk di anggreknya aku suka dengan anggreknya Kania gitu kan. Tapi tiba-tiba cerita tadi mengikuti kita sebagai survivor gitu kan itu agak berat banget. Tapi yang balik tadi kita memang harus berjalan dengan jalan kita masing-masing, kita saling mensupport dan mudah-mudahan kita selalu sehat dan diberikan keberkahan. Sekali lagi makasih banyak buat Mas Lukman, makasih banyak buat teman-teman sudah hadir di sesi kita sore ini. Saya Jaki undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan semoga kita sehat selalu. Thank you Lukman. Sukses selalu ya.